Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayanti Kumalasari dengan NIM 2010-2005 dengan prodi Ilmu Pemerintah Reguler semester 3. Di sini saya akan membacakan resum dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem menurut Chester A. Burnett adalah suatu kepaduan yang terpadu secara holistik yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri serta batasannya masing-masing. Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sedangkan ekonomi adalah sebuah aktivitas manusia yang mana berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran barang dan jasa. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia dengan perangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan yang tetap berkaitan dengan pandangan, falsafah, dan pondasi dalam suatu masyarakat tempat dia berpijak demi tercapainya sebuah tujuan dalam perekonomian suatu negara. Dan perekonomian dalam suatu negara itu pula dapat dibedakan melalui 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada sistem pemilikan sumber daya atau faktor produksi, yang kedua ada kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antar satu dengan yang lain, dan yang ketiga peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Dalam mencapai tujuan dari sistem perekonomian yang telah ditetapkan tersebut, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai tingkat ketahanan sebagai penunjang dalam sistem perekonomian tersebut, yaitu sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat. Lalu keempat, pemerataan pembangunan dan kemampuan dalam bersaing. Lalu yang kelima adalah tingkat ketahanan yang terakhir, yaitu ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight, sistem etatisme, dan sistem klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, dan berdasarkan ideologinya. Berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Mekanisme adalah cara kerja dan koordinasi adalah bentuk kerjasama. Dengan begitu, perekonomian berdasarkan koordinasi dan mekanismenya adalah sebuah bentuk kerjasama yang melampirkan cara kerja demi tercapainya tujuan dari perekonomian di suatu negara. Sistem ekonomi ini yang berdasarkan klasifikasi koordinasi dan mekanismenya dibagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi tradisi yang turun-temurun berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Yang kedua, sistem ekonomi komando yang mekanisme koordinasinya berdasarkan aturan atau kebijakan komando yang berasal dari pusat kekuasaan. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar, di mana mekanisme perekonomiannya menggunakan sistem mekanisme berdasarkan hukum tawar-menawar. Lalu yang kedua, berdasarkan ideologinya. Jika kita berbicara tentang ideologi, itu artinya kita berbicara mengenai dasar atau falsafah pandangan dalam suatu negara. Sistem perekonomian berdasarkan ideologi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang aset atau faktor produksi sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Lalu yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis, di mana sistem yang mengharuskan pemerintahan melakukan campur tangan dalam seluruh faktor produksi yang berlangsung. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi ini dilaksanakan dengan berdasarkan harfiah dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa semua hal yang ada di muka bumi ini hanyalah bersifat sementara dan akan kembali kepadanya. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya terdapat perpaduan antara sistem ekonomi
dari unsur kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu negara. Sistem ekonomi Indonesia pula telah dibagi menjadi beberapa landasan utama, yaitu yang pertama landasan ideal Pancasila, di mana sebagai ideologi bangsa, maka Pancasila merupakan dasar dari segala peraturan di Indonesia termasuk kegiatan ekonomi. Sehingga nilai-nilai Pancasila hanya tercermin dalam setiap kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah landasan struktural Undang-Undang 1945. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberi pedoman tentang struktur ekonomi Indonesia, yang mana pasal tersebut memberi patokan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua pihak, untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat, dan kepemilikannya juga untuk berdasarkan seluruh anggota masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi yang menjadi sasaran adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu ataupun kelompok. Yang ketiga adalah landasan operasional. Agar kegiatan ekonomi dapat mencapai tujuan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu disusun rencana-rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang saling mengikat dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional. Titik berat pembangunan ekonomi nasional pada setiap periode tercantum dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, sehingga GBHN merupakan landasan operasional bagi perekonomian di Indonesia sendiri. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu yang pertama ada kebijakan harga dan upah yang terdiri dari 1. Melindungi konsumen ditetapkan dengan harga maksimum, kedua melindungi produsen ditetapkan dengan harga minimum, dan yang ketiga melindungi pekerja dengan ditetapkannya upah minimum atau UMR. Yang kedua, kebijakan produksi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung yang dapat mempengaruhi produksi. Dan yang ketiga, kebijakan perdagangan yang dikenal karena terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi import dan memajukan ekspor guna melindungi industri dan persaingan dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Unsur yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja, maka sebagian angkatan kerja baru akan menjadi pengangguran. Unsur yang keenam, kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang berlangsung. Yang ketujuh, ada kebijakan keuangan negara dan fiskal, di mana keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara, sementara fiskal berkaitan dengan pajak. Unsur yang terakhir, yaitu kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Globalisasi ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya suatu ke dalam ruang lingkup dunia, sedangkan ekonomi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Dari dua arti tersebut dapat dikaitkan bahwa globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu mengenai proses produksi, distribusi, ataupun konsumsi ke dalam ruang lingkup di dunia. Atau dapat dikatakan pula proses masuknya perekonomian secara global dan lebih terbuka tanpa adanya batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu dengan yang lainnya.
Bentuk perwujudan dari globalisasi ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ada bentuk perwujudannya dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada globalisasi produksi, yang kedua globalisasi pembiayaan, yang ketiga globalisasi tenaga kerja, yang keempat globalisasi jaringan informal, dan yang kelima adalah globalisasi perdagangan. Dengan adanya globalisasi ekonomi di Indonesia, ada menimbulkan beberapa dampaknya, yaitu ada dampak positif dengan beberapa hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan, dan menurunkan tingkatan kemiskinan global dalam jangka panjang. Dan dampak negatifnya meningkatkan ketimpangan pendapatan atau income inequality di berbagai negara di dunia, lalu mengurangi tingkat keamanan pekerja atau job security, dan yang ketiga membuat mekanisme penyesuaian ekonomi menjadi tidak efektif. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia sendiri akan berpengaruh pada ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja merupakan yang menjadi bagian paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi, di mana bentuk pengaruhnya bisa terlihat dari dampak positif maupun dampak negatif yang tadi telah disebutkan. Pengaruh yang menyebabkan perubahan dalam proses produksi antara lain dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi yang nantinya bisa berpengaruh positif maupun negatif. Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat sebagai BUMN adalah sebuah badan untuk memberikan sumbangan positif untuk perekonomian Indonesia, di mana badan ini merupakan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN sendiri: 1. Kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah. Yang kedua, sumber pemasukan negara. BUMN merupakan sumber yang paling kuat untuk negara. Yang ketiga, segala resiko ditanggung oleh pemerintah. Apapun resikonya, karena ini merupakan badan milik negara, maka negara yang akan menanggung apapun hal yang terjadi nantinya. Yang keempat, melayani kepentingan umum serta melayani kepentingan publik. Yang kelima, saham bisa dimiliki oleh seluruh rakyat. Yang keenam, produknya merupakan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jenis-jenis BUMN sendiri ada 2, yaitu perusahaan umum atau perum, di mana perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara. Dan yang kedua, perusahaan perseroan atau persero, di mana perusahaan negara yang mana modal atau sahamnya paling sedikit 50% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi. Penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila. Penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berlandaskan Pancasila, perlu adanya panduan yang jelas dan mengikat dalam menjalankan perekonomiannya, yaitu salah satu upayanya adalah mewujudkan penyusunan panduan berupa buku putih yang berisi strategi nasional mengenai sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi pasar yang terkelola dan terkendali pengelolaannya dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar itu, maka ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, yaitu yang pertama, berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan pada keutuhanan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama. Yang kedua, ekonomi Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan sila kedua. Lalu ada ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia yang bersatu, yang berdasarkan pada sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Yang keempat ada menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia berdasarkan sila keempat. Yang kelima ada nilai-nilai
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sila kelima. Lalu ada Garuda Indonesia terancam pailit. Maskapai pelat merah Garuda Indonesia terancam pailit karena utang yang terus menumpuk pada Juni 2021 lalu, di mana utang tersebut telah tinggi dengan mencapai kisaran angka 70 triliun, yang dimana akibatnya Kementerian BUMN membuka opsi Garuda Indonesia diganti PT Pelita Air Service. Namun, stafus Menteri BUMN menyebut prioritas utama saat ini untuk menyelamatkan Garuda Indonesia melalui negosiasi dengan perusahaan penyewa pesawat. Dari hal ini dapat dilakukan berbagai cara untuk mengatasi hal yang sedang menimpa PT Garuda Indonesia, yaitu melakukan negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dapat pula mendirikan perusahaan maskapai nasional baru, dan Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi perusahaan penerbangan yang akan mengambil alih sebagian besar rute Garuda di dalam negeri, di mana pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Namun, Indonesia tidak lagi memiliki National Flag Carrier. Koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi yang berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian dari masyarakat demi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera. Koperasi yang merupakan suatu bentuk usaha yang bersirikan kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan di sebuah masyarakat itu sendiri, di mana koperasi Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan karena koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi, khususnya permodalan. Dengan demikian, masih perlu perhatian lebih dari pemerintah agar keberadaan koperasi di Indonesia bisa benar-benar sebagai sokongan guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sendiri memiliki beberapa fungsinya, yaitu sebagai urat nadi kegiatan perekonomian di Indonesia, yang kedua sebagai upaya mendemokrasikan sistem ekonomi di Indonesia, yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, yang keempat memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Lalu ada bagaimana sih strategi pengembangan koperasi di Indonesia, karena kita tahu bahwa koperasi di Indonesia ini masih ada yang kurang dalam hal permodalan ataupun dalam mencari keuntungan itu sendiri, yaitu gencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu, membuat konsep koperasi yang sedikit berbeda. Yang ketiga, ada mengubah suasana koperasi menjadi sesuatu yang lebih menarik. Yang keempat, ada peningkatan kualitas tenaga kerja dalam sebuah koperasi. Yang kelima, ada penerapan teknologi informasi. Lalu, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang memfokuskan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari faktor produksi yang utama, yaitu sumber daya manusia. Ekonomi kreatif adalah sebuah kegiatan manusia yang berhubungan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang jasa yang bernilai bagi para konsumen pasaran. Ekonomi kreatif atau industri kreatif atau knowledge-based economy juga diartikan sebagai pendekatan, tren, konsep, dan kegiatan ekonomi dengan sumber kreativitas. Dengan ciri khusus industri
kreatif adalah menunjukkan keunggulan kreativitas dalam menciptakan desain kreatif pada produk barang atau jasa yang dihasilkan. Ada beberapa karakteristik ekonomi kreatif, yaitu 1. Berbasis pada ide atau gagasan. Yang kedua, konsep yang diciptakan bersifat efektif. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas dalam segala bidang. Yang keempat, siklus singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Yang kelima, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang menjadi prasyarat paling dasar. Lalu, ada mempunyai unsur utama berupa kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Dan yang terakhir, tersusun dari penyediaan produk kreatif secara langsung pada customer dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang berkaitan secara tidak langsung dengan customer. Dari ekonomi kreatif ini pula ada 14 jenis yang telah dibagikan. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam fashion, yang ketujuh film, video atau fotografi, yang kedelapan permainan interaktif, yang kesembilan musik, yang kesepuluh seni pertunjukan, yang kesebelas penerbitan atau percetakan, yang 12 layanan komputer dan piranti lunak, 13 radio dan televisi, dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama di Indonesia dengan sebutan ekonomi industri atau ekonomi informasi, di mana istilah tersebut digunakan pada tahun 2001, yaitu saat John Hawkins menerbitkan buku tentang industri kreatif. Ekonomi kreatif mulai berkembang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mana muncul industri di Indonesia juga disebabkan karena beberapa tahun sebelumnya telah berkembang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Baiklah, sekian dari pemaparan resume materi dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan materi yang masih kurang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.